Mesir, dia cerita sama saya, ketika mereka itu pulang kerja, itu di Mesir ada keunikan yang luar biasa. Ketika mereka pulang kerja seluruhnya, apapun pekerjaan mereka, ketika mereka pulang, ada yang bukan bersih-bersih, mungkin lagi pakai dinas bersihnya, atau pegawai negerinya pakai dinasnya. Ketika mereka sholat maghrib, mereka nggak pulang dulu, mereka maghrib dulu di sini. Yang uniknya adalah kata teman saya, siapapun yang jadi imam sama bacanya. Masya Allah. Sama bacanya, kayaknya sudah sistem. Sama bacanya. Kok bisa gitu? Nah ternyata sistem pelajaran di sana itu juga sama. Itu dia. Kalau kita kan nggak langsung mikro, udah kita langsung baca Quran aja. Maksudnya ketika kalau ini langsung menjadi bahan, langsung Quran. Nah keluarnya juga sama, hancur. Ada yang begini, ada yang begini. Kalau mereka sih sistem. Nah itu sebabnya mereka apa langkah slide pertama yang mereka sudah pelajari, slide kedua, ketiga. Nah ini saya ikut aturan. Apa yang saya ajarin oleh saya ikut aturan. Itu yang akan saya bagi. Yang pertama langkah-langkah kita. Saya rujukan dari buku Panduan Ilmu Tadbir Al-Mustafa yang dikarang oleh Dr. Ainarus. Ya, dia pengulang sangat tertinggi 29 di dunia. Ya, itu dia. Jadi saya bilang ada dua mazhab membaca Quran, belajar Quran ada dua. Caranya yang pertama itu ada mazhab Syria, yang kedua ada Misri. Itu dia. Kalau dia Syria, yang namanya dari Syria belajarnya itu mereka sangat ketat terhadap makhraj dan huruf. Jadi nggak bisa sedikitnya mencegah. Nah itu. Makanya kalau kita dengar orang-orang yang dari belajar tasik dari Syria biasanya dia a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau kita dengarnya kayak orang pernah dibaca, tapi begitu mereka sangat ketat dengan tajuk-tajuknya, makhrajnya sifatnya sangat. Nah beda kalau Misri. Nah kalau Misri kena nasi mesti kalau kena nasi udah, maka banyak dari sana seperti itu, ya. A'udzu billahi. Masya Allah. Itu dari sana. Nah, cara membaca Quran yang sahih itu ada 10 qiraat, ya. Nah, 10 qiraat ada riwayat Imam Nafi, Qaulun Warus, ya Nafi, Qaulun Warus, ada lagi kita pakai ini kita Hafiz, Imam Hafiz kita pakai. Jadi Indonesia pakai Imam Hafiz. Nanti Imam Nafi juga Qaulun Warus bagaimana kita baca. Mungkin pernah dengar yang baca Wadduhi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Sangat semua panjang Maliki. Itu dia. Apalagi kena nih Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sama nih mulia. Padahal tidak. Itu sahih. Karena Imam Nafi riwayat Qaulun Warus. Tapi biasanya kalau Imam itu dia bilang saya nanti pakai riwayat Imam Qaulun Warus. Imam Nafi ada Abu Ammar, ya, Al-Quri As-Susi, ada lagi yang lainnya. Ada 10 qiraat yang sahih. Yang memang seperti itu cara bacanya. Ya, jadi tidak, makanya dengan banyak belajar akhirnya kita tidak mudah untuk menyalahkan satu-satu. Begini. Karena kita banyak tahu. Nah, hari ini yang kita pelajari adalah Imam Hafiz. Riwayat Imam Hafiz yang dipakai Saudi yang pakai Hafiz Malaysia yang pakai. Itu dia. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, untuk belajar tasbih ini nanti kita akan belajar yang pertama seputar tentang Al-Quran dulu, ya. Al-Quran. Yang kedua nanti kita masuk step kedua itu tajwid. Yang ketiga ta'awuz basmalah. Yang keempat huruf-huruf Arabi. Nah, kita belajar huruf-huruf Arabi sama kayak kita belajar bahasa Indonesia. Kita kenal dulu huruf Indonesia A, B, C, kan dulu. Nah, ketika kita belajar huruf Arabi, kita juga belajar huruf Arabi itu apa saja. Itu dia. Bahasa Inggris juga IB-nya, ya. Nah, kita
mungkin dengan satu aku suka cepet nih belajar baca Quran, udah sudah ngerti gitu. Paling sekarang nah baru berikutnya itu lima organ-organ suara tentang cara terbentuknya suara huruf. Nah ini biasanya bicara nanti masalah organ-organ suara, cara terbentuknya suara, definisi huruf itu langsung di sini. Ya, itu nanti masuk telinga mungkin masuk di situ irama-irama gitu. Nah, irama boleh kayak kita pakai irama gitu. Nah, irama itu yang bagaimana yang dibolehkan, bagaimana yang tidak dibolehkan. Nah, itu juga nanti ada. Ya, berikutnya kita akan belajar makhraj huruf Arabi. Nah, setiap berapa itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam baru belajar makhraj. Panjang lagi nih. Itu dia. Ini step-step sistem. Yang keenam baru belajar makhraj. Hari ini belajar merepet dulu. Kalau yang merepet dulu seperti ini. Nanti yang keenam baru belajar makhrajnya. Ustaz, begini bisa kelamaan yang begitu. Kita nggak usah besar-besar. Itu semuanya itu paham. Itu dia. Karena kita sudah berapa kali puasa kita sudah lewati. Dan setiap bulan Ramadan berapa kali selesai khatam Quran yang kita lalui. Pertanyaannya pernah nggak kita pikir bahwa baca kita sesuai udah belum? Benar belum? Ini ngejar khatam atau ngejar sahih? Arti tadarus itu apa? Apakah tadarus artinya kuning? Atau tadarus itu membagusin bacaan? Atau nanti banyak khatam? Masjid kami sudah sebulan ini 3 kali khatam, 3 kali berkuning. Mungkin sama sudah 5 kali berkuning, udah kuning sudah. Ini dia. Bacanya gimana? Aku sudah sesuai belum? Itu. Saya belajar Bapak Ibu, setelah saya ngajar di tahfiz, udah berapa murid yang sudah 15 juz, ya 18 juz. Nah saya jadi ketakutan. Apakah saya ngajar ini sudah benar belum? Akhirnya saya cari dulu. Saya cari dulu, ya bagaimana caranya saya bisa dapat gurunya. Alhamdulillah pengajian tadi waktu itu kan kita berpulang sama Ustaz Abdurrahman. Nah ketemu tadi kan langsung ini Zoom kan gitu, ketemu langsung. Itu dia. Selanjutnya kita belajar sifat-sifat huruf. Baru belajar sifat huruf. Ternyata ada sifat huruf itu. Satu huruf biasanya mengandungi itu sampai 5 sifat. 5 sifat. Seperti alif hamzah itu 5 sifat yang ada di sana. Yang sifat apa saja. Ya sin itu sampai 5 sifat. Makanya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Salah bacanya? Salah. Karena Bismillahirrahmanirrahim secara makhraj sudah benar. Tetapi secara sifat salah. Kenapa? Bismil dia pegang. Karena sifatnya adalah mengalir, Allah. Tapi dia bersinta Bismi. Ya. Ar-Rahman dibaca Ar-Rahman. Siddah. Salah. Karena sifatnya harus mengalirnya suara. Makanya baca Ar-Rahman salah. Jadi Ar-Rahman. Rahman. Bukan lebay. Rupanya. Jadi ini Imam. Jangan sampai kita mampu kena bisikan setan. Apa bisikan setan? Berdua kali suara imam ini enak didengar, tapi tajamnya salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lebih 2 mat. Maliki yaumiddin. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Dimana suka-suka. Kadang 2, kadang 4, kadang 6. Nggak bisa. Dia harus bermizan, satu timbangan. Kalau makan buat 2, seluruh makan kita mesti buat 2. Nggak boleh nambah-nambah. Ya itu dia. Harus Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
walau, jadi nggak boleh walau, tapi walau kayak kita ini bahasanya walau, nah gitu lah, itu slow motion, dia begitu, dia harus walau walau ada number di sini, nah namanya walau, lam terjebak dengan do terjebak di situ. Nah, ini salah. Hati-hati nih Imam. Serem kan ya? Biasanya mau terus kalau dikeluarin sana, ya angin, ya hati-hati. Al-Fatihah masuk rukun sholat. Terus bilang, boleh terus. Tadi kan saya bosan sudah memaparkan bosan. Kita di dalam hati, kita bisa menginginkan Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sholat sendiri, Ya, kalau kita nggak tahu, nggak ada masalah. Tetapi kalau kita sudah rutin, kita sudah rutin seperti itu. Jadi saya ingat, maka kalau menurut saya lebih parah, kita sholat boleh ada kasih suara sedikit sendiri. kalau sendiri, jadi kita rasa sendiri. Karena sholat kami masih ada. Apalagi kalau kamas masih keluar ya. Keluar ya. Keluar. walad, ya harus dipahami nanti di situ. Kita belajar di situ ya. Berikutnya ada kesalahan, berikutnya kemudian hukum-hukum nun, hukum-hukuman, kemudian penyempurnaan harokat. Nah, harokat itu masuk jauh banget kalau kita ngomongin harokat. Ya, harokat fathah, kasrah, dhammah. Jangan nanti baca bismillah, kasrah dibaca bismillahirrahmanirrahim. Ini harokat fathah. Kesalahan ada dua, ada jadi ada khofi. Ya, yang khofi itu adalah ketika dia tidak membawa maka masih oke, tapi dia akan jelek. Nah itu, jadi fathah kasrah itu juga itu diperhatikan, sangat diperhatikan sekali fathah kasrah. Baru wakaf ibtidah kita belajar, jadi berarti mulai. Maka itu juga akan mudah. Ya, belajar wakaf karena Al-Quran kita sama Al-Quran Arab itu beda wakaf. Contoh waktu saya mengaji sama saya baca Al-Quran matalum kamatalil ladzi istawqada nara. Salah. Aku lihat di sini. Padahal wakaf kita boleh. Wakaf kita kan spektrum kita. Salah. Tahu itu di sini. Ayat. Kasih apa lagi? Spektrum Madinah. Itu yang wakafnya. Itu ternyata dari wakaf sudah kita lagi, saya kita di mana dia berhenti, saya tanyain langsung. Saya di sini. Jadi di mana guru kita berhenti, kita tanya. Itu sampai seperti itu. Ya, jadi lama. Ada yang sama saya sampai berapa tahun selesai 30 juz. Selesai 30 juz kita sehari baru dikasihnya kita ijazah. Jadi ketat. Jadi sudah berijazah itu sangat seperti itu mereka menjaga maka Al-Quran itu betul-betul dijaga dari Nabi sampai sahabat sampai ini dijaga seperti sahih. Maka ketika sedikit aja Al-Quran yang salah langsung tahu. Apalagi aplikasi-aplikasi hati-hati. Kalau menurut aplikasi Al-Quran ada namanya ayat itu aja. Nah saya juga pakai ayat aplikasi ayat. Saya kira ayat siapa aplikasi Al-Quran itu lengkap ya. Kemudian maksud ketiga tadi kita baca Ar-Raum dan Isman, ya Hamzah Wasl, Hamzah Qoto, adalah bab-babnya yang kita akan lewati dan sama-sama. Nah saya berharap kalau Bapak Ibu
Ustaz, tapi saya sibuk Ustaz, tapi saya gini. Nah, kalau bahasa ini penting hadir, di maintain di jadwal, di jadwal. Ustaz, kalau saya halangan gimana? Silakan dikasih. Insyaallah bisa sampai keluar. Ya kan? Nah, kemudian nanti pas bermakna penulisan Al-Quran dan kita belajar bagaimana step-step. Nah, kita masuk ke seputar Al-Quran. Yang saya pakai kitab, pakai dokumen kamera ini nanti bisa kemana-mana arahnya, gitu ya. Nah, definisi Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, membaca sebagai ibadah, tertulis di antara dua sampul kitab diberikan kepada kita secara mutawatir. Manusia dan jin ditantang untuk membuat surat paling pendek sepertinya. Maksud mutawatir adalah meriwayatkan suatu kader secara luas dari suatu tingkatan ke tingkatan lain, dari awal hingga akhir rangkaian isnad, di mana mustahil menurut akal jika seluruh perawi akan berdusta. Jadi dijaga betul, sangatnya dijaga. Makanya, nah seperti Dr. Aiman ini, beliau langsung sangat yang saya baca keturunannya ini dari mana sampai ke Rasul putus. Nah itu Dr. Aiman dari Rasul nggak putus dari sini, dulunya kemari sampai akhirnya, sampai ke Nabi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran kepada umatnya? Nah, Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran kepada umatnya melalui dua cara. Yang pertama secara tertulis dalam kitab, yang kedua secara lisan, berkaitan melalui suara. Jadi membaca Al-Quran tidak bisa melalui YouTube, harus bertahan, karena kita lihat mulut dulunya. Nah, satu-satu lihat mulut dulunya. Jadi kalau kita belajar Al-Quran itu kita lihat mulutnya. Yang kapan yang pertama kita lahir awalnya jadi dia bagaimana mulutnya, kupingnya, kita buka kuping kita, cari suaranya dulu. Seperti kita bilang A itu salah, A salah, ba salah, ta salah. Kok bisa salah? Ya, kita harus pakai Arabi. Ba. Itu karena nanti ada jatuhnya ke sifat yang huruf istilah tebal tipis. So Arab enggak memang begitu. Quran turun di Arab, jadi kita bacanya sebagaimana orang Arab membaca. Secara akrab sebenarnya benar, tetapi secara sifat huruf sah.